Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya ucapkan shalom. Saya ucapkan shalom. Haleluya. Ada firman Tuhan rema di minggu ini saya dapat, saudara. Ratapan 3 ayat 23 dan 24 berkata, selalu baru tiap hari, besar setiamu Tuhan. Ayat 22-nya berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setia Tuhan. Amin saudara. Setiap pagi, setiap hari, rahmatnya selalu baru buat saya dan saudara. Mari untuk itu saudara kita datang sama Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikannya saudara. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Kami mau berikan yang terbaik pagi ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Haleluya. Seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu Tuhan, demikianlah jiwa kami merindukan-Mu ya Tuhan. Seperti rusa yang haus, doa kami Tuhan. Ini pujian kami pagi ini kepadamu ya Tuhan. Dengan senang hati kami, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu.
hanya Engkau, hanya Engkau. Oh, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan waktu untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Amin ya Tuhan. Isi hatiku Kau tahu, dan waktu untuk lebih lagi, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Biar musik naikkan pujian ini, mari setiap kita berdoa, saudara. Oh, rabahana kararaba sikararaba. Pujilah namamu. Oh, rabahana. Ini kerinduan hati kami ya Tuhan. Ini yang kami rindukan ya Tuhan. Berjumpa denganmu Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan Yesus, saudara. Sembah Dia. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Amin. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini pujian kami ya Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi
Sekali lagi saudara, katakan hanya Engkau ya Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku. Yes. Tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan. Oh, kasih-Mu kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Yesus, kami puji nama-Mu ya Tuhan. Biar roh kami memuji-Mu, jiwa kami menyembah-Mu, tubuh kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Let your kingdom come. Let your will be done. Let your kingdom come. Let your will be done. Let your kingdom come. Let your will be done. Let your kingdom come. Let your will be done. Kami sembah Kau Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Biar jiwa kami memuji-Mu, biar jiwa kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Hanya Kau yang layak dipuji ya Tuhan. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, His holy name. Amen. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy. Dengan silap hati kami ya Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh, worship His holy. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Yesus Raja, Yesus Raja.
lagi berdiri bersama-sama saudara. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus saudara. Ya, bless the Lord, oh my soul. Amen. Ya Tuhan. Sing like never, sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh worship you, hallelujah. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy, I worship you. I worship your holy. I worship you. I worship your holy name. Berikan sorak-sorai buat Raja segala raja. Yesus namanya. Yesus yang ditinggikan. Haleluya. Engkau yang mengubahkan ratapan kami menjadi tari-tarian, duka cita kami menjadi sukacita. Terima kasih untuk pagi siang ini Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu. Kami mau menari seperti Daud menari. Kami mau melompat seperti Raja Daud melompat. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan saudara buat Tuhan Yesus. Saudara. Boleh lihat satu dengan yang lain saudara. Ya. Katakan, kamu pasti diberkati. Bilang saudara, kamu pasti diberkati. Haleluya, haleluya. Saya percaya api Tuhan ada di tempat ini saudara. Saya percaya kasih Tuhan, api Tuhan ada di tempat ini. Amin saudara. Haleluya. Kita tepuk tangan di kepala kita saudara. Biarlah rohmu menjalan-jalan dan layanilah Tuhan. Katakan, biarlah rohmu menjalan-jalan. Lagi saudara, biarlah rohmu layanilah Tuhan. Amin. Biarlah rohmu. Lagi saudara katakan, biarlah rohmu menjalan-jalan dan layanilah Tuhan. Amin. Biarlah rohmu menjalan-jalan dan layanilah Tuhan. Boleh lihat satu dengan yang lain saudara. Tak ada banyak uang, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang. Mari kita berlari saudara. Panggilan surgawi. Haleluya. Biarlah rohmu menjalan dan layanilah. Biarlah rohmu. Lagi saudara kata, biarlah rohmu. Biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala. Mari sekali lagi saudara. Lihat kiri kanan saudara. Tak ada banyak waktu, kiamat dan jalan, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Amin.
saya mari kita berlari saudara. Amin. Panggilan surgawi, biarlah rohmu, biarlah roh, biarlah rohmu. Boleh lihat satu dan lain katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Orang yang bersuka cita terlihat dari wajahnya, amin. Coba lihat sekali lagi satu dengan yang lain. Lihat matanya saudara, katakan, biarlah rohmu menyala-nyala saudara. Haleluya, biarlah rohmu menyala-nyala di hadapan Tuhan. Amin. Katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Lihat satu dengan yang lain saudara, katakan, biarlah rohmu menyala. Bilang sekali lagi saudara. Wow. Katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Katakan lagi satu kata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin saudara. Saya percaya anggur baru turun tercurah di tempat ini. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Tepuk tangan di kepala kita saudara. Katakan haleluya. Lagi haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat. Katakan Roh Kudus tercurah bagi gereja membangkitkan. Lihat satu dengan yang lain, katakan hari ini, bilang hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Oh, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak. Siap-siap saudara, katakan, hey, aku tercurah penuhi dengan sukacita. Minyak yang baru Tuhan tercurah, urapi nyata. Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Katakan haleluya. Lagi haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gereja membangkitkan. Lagi saudara, satu dengan yang lain, boleh sapa, katakan hari inilah harinya Tuhan. Amin. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari sama, siap-siap saudara. Mari bersorak bagi Dia, katakan, hey, aku baru tercurah dengan sukacita. Minyak yang baru. Amin. Mari saling memberkati saudara. Saling memberkati satu dengan yang lain. Anggur baru tercurah penuhi umatnya
Coba lihat sekali lagi saudara, katakan kamu pasti diberkati, bilang Kamu pasti diberkati. oleh firman-Nya, Kamu gitu pasti bilang. diberkati. Kamu Oleh pasti firman-Nya. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku yang dikasih Tuhan. Wow, seperti di depan tidak mau berhenti memuji Tuhan. Amin saudara. Mau nggak mau berhenti menyembah Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan menjawab di waktu yang tepat. Katakan amin. Saudara, saya 1 menit saudara ya. Saya ada kesaksian pribadi saya saudara. Saya mengalami perjumpaan dengan papa pribadi saya. Saya berjumpa di 23 tahun umur saya baru ketemu saudara. Dan saya percaya itu karena waktunya Tuhan. Amin. Coba bilang sama satu dengan yang lain, bilang begini, bilang gini saudara. Saya percaya apa yang kamu doakan akan dijawab Tuhan di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat. Untuk kemuliaan Dia. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada satu pujian saudara. Ada satu pujian saudara. Sama di minggu ini saudara saya diberkati pujian ini. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan kembali, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus mendengar lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Biar ini menjadi doa kami Tuhan di siang ini Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. Dengan iman kami Tuhan, kami mau katakan Yesus lebih dari yang ku doakan. Kami percaya janji-Mu ya Tuhan. Di waktu yang tepat, ku kan melihat. Saya undang dengan hormat kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Yesus, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saudara sendiri katakan Yesus, Yesus Lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Mari saudara sekali lagi naikkan pujian Yesus. Yesus mendengar. Saya serahkan hal lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua.
Bapa kami yang ada di surga, di siang hari ini kami datang bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Memuji-muji Tuhan karena Tuhan baik bagi kami. Tuhan, terima kasih atas pemeliharaanmu, atas segala jawaban doa yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami mengucap syukur. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan pakai kami semuanya, baik yang mendengarkan secara online dan yang ada di tempat ini. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya diberikan tugas oleh gembala, saudara, bagaimana batin kita menjadi sehat di tengah-tengah tekanan saat ini. Dan saya bingung juga bagaimana mengukur batin yang sehat tersebut. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Roma 7 ayat yang ke-22. Roma 7 ayat yang ke-22, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Jadi ada korelasinya antara hukum Allah dan di dalam batin kita. Dan yang menjadi halangan besar bagi kita adalah kecintaan kita akan firman Tuhan itu berkurang. Dan kecintaan kita akan pembacaan firman Tuhan itu sangat-sangat rendah. Kalau bahasa edukasinya, literasi pembacaan firman Tuhan itu sangat rendah dibandingkan kita melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk memiliki batin yang sehat, korelasinya tadi saya katakan adalah menyukai hukum Allah, yaitu firman Tuhan. Saya rasakan semua jemaat di tempat ini adalah jemaat-jemaat yang dewasa, yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mengapa begitu pentingnya batin itu sehat? Dan Tuhan mengatakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki. Jadi Tuhan menyelidiki batin kita dan Tuhan tidak menyelidiki tubuh kita. Fokus hari ini kita hanya memperhatikan bagaimana tubuh kita ini bugar, tubuh jasmani ini bugar. Kita sedang memperhatikan bagaimana membangun tubuh ini menjadi sehat. Sedangkan firman Tuhan berkata bahwa tubuh jasmani ini semakin lama semakin merosot dan tubuh manusia batinia kita ini diperbarui hari ke hari. Fotolah sedikit kita ini. Saya diundang saudara ya, dari rambut saya hitam sampai putih baru diundang. Berarti kan, itunya kan fotonya kan hitam rambut saya kan. Sekarang rambut saya putih gitu. Sudah berapa puluh tahun saya gak diundang-undang ini. 3 kali kau. Gitu. Jadi yang diperhatikan adalah batinia, manusia batinia. Kenapa gereja ini Pak Gembala saudara mengajarkan batin yang terlebih dahulu disehatkan? Karena tadi dikatakan firman Tuhan berkata bahwa tubuh jasmani ini akan merosot, tetapi manusia batinia kita akan diperbarui hari ke hari. Oleh apa? Pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan memang sangat mendasar sekali untuk mengerti firman Tuhan. Dan jauh daripada itu untuk mengerti di manakah gereja. Saya dan saudara adalah gereja. Amin. Saya dan saudara adalah mempelainya Kristus. Bagaimana gereja ini memiliki batin yang sehat. Untuk menjadi tunangan, untuk menjadi istrinya Yesus di sorga adalah mempelai yang sehat. Amin saudara. Kalau mempelainya tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, dapat dipastikan jemaat ini akan memasuki masa-masa kesusahan yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Petrus
3 ayat yang keempat. Mari kita membaca. 1 Petrus 3 ayat yang keempat. Saudara baca. 1, 2, 3. 1 Petrus 3 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Korelasinya yaitu bahwa manusia batinia itu korelasi dengan firman Tuhan dan roh yang lemah lembut. Dan bicara tentang manusia batinia bukan bicara tentang yang bersifat sementara tetapi bersifat kekal. Jadi gembala saudara mengajarkan fokuskan hidup kita kepada perkara-perkara yang di atas bukan yang di bawah. Ini nangkep gak nih? Kita nangkep gak nih? Kadangkala kita menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang bagaimana saya mendapatkan dari dunia ini. Bagaimana apa yang saya pakaikan dari dunia ini. Apa yang saya pakaikan mobil, rumah, apa. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan hal itu. Waktu kita dihabiskan seperti itu. Dan saya juga orang yang bekerja sama seperti saudara. Setiap harinya saya bangun pagi untuk bekerja, pulang sore seperti biasanya orang bekerja. Tetapi yang di kepala saya, bagaimana tetap roh saya itu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Tempat saudara bekerja itu merupakan ladang penginjilan. Dalam konteks mengabarkan berita Injil, dalam konteks mengambil berkat dari dunia. Ya saya bekerja dan diberkati Tuhan lumayan. Tuhan memberkati, saya sih bisa merasakan itu. Tetapi saya berdiskusi dengan istri saya, kebetulan kami sudah selesai menyekolahkan anak, sudah selesai. Lalu kita tengok-tengok apa yang kita harus berikan. Kita bekerja untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Jadi saudara bekerja, kita tabur. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Apa yang saudara punya, saudara taburkan. Di gereja GBI House of Worship, kami setiap minggunya memberi waktu untuk anak-anak sekolah minggu bernyanyi di depan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Dan anak-anak itu senang sekali. Pada saat lihat mukanya ditarik, di TV mak, di TV mak. Begitu kan. Nah maaf ya. Mak masuk TV mak. Anak-anak, ya namanya anak-anak. Biasanya kan TV masuk orang-orang artis-artis. Dia lihat TV gede. Mak masuk TV. Nah dan biasanya mereka nggak mau nyanyi, malu-malu. Sekarang naik ke mimbar, berani mereka naik ke mimbar. Itu yang harus kita, dan saya menangis saudara. Maaf ya. Maafnya orang biasa, sederhana. Dan saya melihat, disitulah kita sedang menginvestasikan. Kita sebentar selesai, anak-anak ini masih mau bertumbuh. Investasikan. Saya fokuskan sama tim pengembalaan. Perhatikan anak-anak. Jangan sampai kekurangan. Kalau anak-anak taunya enak kan? Anak-anak sekolah atau anak-anak kecil tuh taunya enak di rumah bukan? Jadi buatlah gereja di tempat ini menjadi tempat kesukaan anak-anak. Mungkin saudara pikir, anak-anak itu orang kaya semua. Jangan saudara. Kalau saudara lagi jalan-jalan ke mall atau ke supermarket, saya mau beliin susu itu, susu yang sehat itu.
Maaf ya. Susah. Tadinya kurus. Maaf ya. Kita nih memberikan susu itu beli berapa box gitu. Dia minum. Gemuk-gemuk saudara. Anak-anak jadi gemuk-gemuk. Kalau mereka sehat, gereja sehat. Orang tuanya juga nggak keluar duit untuk berobat. Itu yang harus kita pikirkan, jangan hanya pelayanan, hanya menyanyi di mimbar, berkhotbah. Tetapi kalau kita mampunya mengeluarkan uang, investasikan uang, mereka itu, this is my home. Dan mereka bilang, Ma aku mau ke gereja lagi. Dan bapaknya yang masih ngorok nonton bola, ayolah Pak, ayo Pak bangun kita ke gereja Pak. Dan jangan pelit. Pak saya mau susu lagi, Pak Gembala mau susu lagi, Pak buat 2 rumah, buat bawa 2 buat sekolah. Itu membekas. Buat mereka, itu membekas. Gereja harus menjadi sumber. Gereja di tempat ini harus menjadi sumber. Sumber informasi, sumber berkat, sumber pengajaran. Karena Bapak kita adalah sumber. Pengertian Bapak itu merupakan dalam bahasa Ibrani-nya, terjemahannya adalah sumber. Kalau Bapak kita sumber, kita anak-anaknya adalah sumber juga untuk memberkati. Jangan pernah pelit dengan hartamu karena Tuhan telah menebus hidup kita melebihi segalanya. Investasikan. Biarkan anak-anak itu bertumbuh mendengarkan firman Tuhan dari mulut mereka apa yang mereka kerjakan. Di gereja saya tuh setiap minggu saya memuji Tuhan. Di sekolahnya bercerita. Kita tahu, maaf ya, yang sekolah SDN negeri itu dipengaruhi oleh sebelah. Kenapa anak kita ini harus kita kasih informasi, kasih pengetahuan yang dalam, melekat sampai dalam itu supaya anak-anak kita itu bertahan. Godaan terbesar mereka adalah teman-temannya sendiri. Dan bagaimana terlalu sempit kita gereja berpikir bahwa untuk saya dan saya dan saya. Duduk bersama dengan gembala saudara. Ini bagaimana strateginya. Ini luar biasa. Batin yang sehat saudara untuk apa? Pertanyaan saya begitu. Kalau saudara memiliki batin yang sehat terus saudara, wah jadi sombong rohani. Batin yang sehat adalah batin yang dipenuhi dengan kasihnya Allah. Firman-Nya Allah yang tersalurkan. Amin. Itu yang harus kita pahami. Jangan kita sudah diberkati kita, udahlah. Gembalanya kayak, saya memberikan. Alkitab hari ini 100. Kita dapat sumbangan 100 Alkitab. Kalau saudara mempunyai link yang dapat ini, anak-anak sekolah minggu itu jangan dikasih gadget, biasakan ke gereja bangga. Mau kemana kamu? Ke gereja lah, lu gak ngeliat Alkitab gue segede kaban. Nah gitu kan. Dibandingin anak-anak, maaf ya, karena identitas kita adalah firman Tuhan. Identitas anak-anak orang percaya adalah Alkitab. Dan kami juga mengajar kepada jemaat juga untuk membawa Alkitab yang segede gaban. Karena kasihan Alkitab nggak ada yang beli di toko Gramedia. Kasihan saya ngeliat numpuk aja ini. Dan kita terlalu fokus dengan gadget kita. Sebentar ada status. Lagi di mana sayang? Lagi dengar firman Tuhan. Lagi di mana kamu? Begitu. Karena kita akan terdistraksi dengan gadget kita. Mulai, ini saran saja ya. Mulai minggu depan. Belilah Alkitab. Bawalah, ketekin lagi. Mau kemana? Lu gak ngeliat, gede gini gitu.
Iya, mungkin ya gitu. Iya, jadi kita fokus gitu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi, output dari batin yang sehat tentunya dapat memberkati. Terlalu sempit kita hanya pelayanan di mimbar. Terlalu sempit. Kita harus pikirkan masa depan anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu. Anak kid juga saya kasih kesempatan. Kamu mau, Pak, ibadah Pak setiap 2 minggu sekali, ibadah. Keluar Pak, makan Pak. Ya udah aku makan. Anak-anak tuh perlu makan. Namanya anak-anak ya. Namanya anak muda, duitnya juga dari orang tua. Benar kan? Jadi Pak Gembala mau ibadah, itu kode keras sih, kalau bagi saya itu kode keras. Mau ibadah apa? Anak-anak muda, berapa orang? 20 kita kawan. 20 kali 25, makanya kan banyak anak-anak muda banyak kan. 500, ya udah gitu. Saya tahu. Kayaknya curhatan hati. Curhatan hati ini tersampaikan ya gitu ya. Masya ampun. Jadi Masya ampun. Ya maaf ya, kita kerja ini keras. Ada sesuatu, anak muda, saya jelaskan lagi ya Bapak Ibu ya. Dibandingkan anak-anak muda nongkrong di gang. Dibandingkan anak-anak muda menjadi kurir narkoba. Dibandingkan anak-anak kita main gym atau apalah namanya itu. Tergoda dengan anak-anak yang lainnya. Kenapa enggak? Gereja ini dibuka. Lu mau main musik, ayolah. Terbuka. Dulu saya main musik, mau belajar musik di gereja lama itu masih kecil, dikunciin. Mau mana kamu? Mau megang gitar? Enggak, ntar rusak. Gitu saya. Sekarang anak-anak muda terbalik. Itu gereja, saya bilang. Alat musik bagus. Keyboard bagus. Anak-anak mudanya kagak ada yang mau megang. Kita sampai, ayo main, ayo ntar gua lesin, gua main. Kagak ada yang mau. Kita dulu masih kecil gitu, Pak bukain pintu, mau ngapain? Mau main gitar Pak, ntar rusak jangan. Sekarang beda zamannya. Jadi maaf nih ya, kalau kita yang tua maaf model saya ini udah nggak ada tenaganya lagi. Untuk menginjil, untuk melakukan sesuatu. Tetapi kita dapat memberi motivasi anak-anak muda. Investasikan. Kita yang punya uang, investasikan. Ayo, kamu lebih baik ada di dalam baitnya Allah. Yang akan tumbuh di pelataran baitnya Allah. Anak-anak muda ditanam di dalam pelatarannya Allah. Ini baru pembukaan. Kita masih ada, kalau jam kedua itu bebas saja. Jangan ada yang pakai atur-atur waktu ya. Dari baru mulai tadi 10 menit lagi. Baru mulai tadi 10 menit lagi. Belum masuk ke inti ini. Jadi mari Bapak Ibu. Karena tadi bicara tentang kesehatan batinia. Kita memiliki outputnya apa? Mempersiapkan diri. Jemaat Tuhan adalah mempelainya Kristus. Kalau mempelainya Kristus adalah orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan kekasihnya. Mari kita membuka di dalam Roma 8. Set. Bunyi tuh gini saya. Saking barunya set. Roma 8 ayat yang ke-18 sampai yang ke-22. Saudara membaca Roma 8 ayat 18 sampai yang ke-22. 1, 2, 3.
Jadi tujuan batiniah kita yang sehat adalah sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakannya kepada kita. Paulus menyatakan kepada jemaat di Roma, dia tidak pernah menyinggung soal berkat dan berkat. Mengikuti Tuhan, kalau saudara membaca di dalam perjanjian lama dan baru, selalu dikaitkan dengan sebuah penderitaan. Dan sangat kita disesatkan bahwa kepala kita ini selalu dikatakan kalau mengikuti Yesus itu penuh dengan segala berkat Tuhan. Tetapi kita tidak hanya diberikan karunia untuk percaya, tetapi juga diberikan karunia untuk menderita. Ada firman Tuhan begitu berkatakan. Lalu dikatakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ada banyaknya tekanan yang dikatakan firman Tuhan saat kita hidup. Di dalam tema juga bahwa kesehatan batiniah di tengah tekanan-tekanan seperti apa. Gereja di mana-mana dijadikan pembulian atau dibully oleh banyak orang. Pasang tenda saja dikasih nama, dicopot. Aja yang baru baca. Iya begitu. Jadi orang takut dengan kata gereja, orang-orang di luar sana takut dengan orang-orang percaya. Sehingga label-label itu diturunkan. Penderitaan itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Bicara tentang batinnya adalah bicara tentang hal-hal yang bersifat kekal. Di ayat yang ke-19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak Allah dinyatakan. Saudara mengerti ini? Saudara adalah makhluk hidup? Halo? Makhluk hidup itu dikatakan menantikan rindu saat anak Allah itu dinyatakan. Ini bicara tentang properti. Bahwa siapa anak Allah itu yang akan datang. Bahwa kita mempercayai bahwa Yesus datang itu dalam dua fase. Yang pertama adalah di angkasa. Yang kedua adalah di bumi. Yang di angkasa itu hanya dilihat oleh gereja dan orang-orang percaya. Dalam nih. Yesus akan hadir di angkasa bersama para malaikat-malaikatnya itu. Yang dapat melihat itu adalah gereja, saya dan saudara, dan orang-orang yang percaya. Yang mati di dalam Kristus. Saudara tahu agenda gereja hari ini? Ke depan adalah kita akan masuk ke dalam pengangkatan. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah translating. Tubuh ini dirubahkan. Gereja harus tahu tuh. Saudara harus tahu. Jadi tidak hanya ke gereja menerima berkat-berkat. Tetapi agenda kita ini bergereja apa Pak? Ya tadi tubuh yang sehat, batinnya sehat. Supaya apa? Menantikan anak Allah dinyatakan. Di mana itu? Di angkasa. Di awan-awan. Itu fase pertama Yesus menampakkan untuk kekasihnya. Yaitu saya dan saudara. Ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Saya rindu berjumpa di sana. Jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar. Adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Siapa yang senang masih di bumi? Siapa yang senang masih di bumi? Firman Tuhan mengatakan bahwa anak-anak Allah sangat rindu, seluruh makhluk sangat rindu anak Allah dinyatakan. Amin. Itulah yang menjadi goal kita. Batin yang sehat itu artinya batin yang dipenuhi oleh roh Tuhan.
Kalau orang yang dipenuhi dan mengerti kebenaran firman Tuhan, dia tahu agendanya Tuhan. Kita hidup sudah 2000 tahun setelah Pantekosta. Dan Tuhan dan Allah kita bekerja di dalam 7000 tahun. Dan Tuhan bekerja di dalam 7000 tahun. Sejak Adam sampai Yesus dihitung 4000 tahun. Dan sejak Pantekosta sampai sekarang dihitung 2000 tahun. Jadi saat kita ini adanya sekitar 6000 kurang dikit lah. Waktunya sangat dekat. Kata Alkitab, Wahyu mengatakan, waktunya sangat singkat. Setelah itu apa Bapak agendanya? Agenda setelah rapture, pengangkatan, perjumpaan Tuhan di angkasa. Agenda kita adalah masa kesusahan besar selama 7 tahun. Jemaat di Tiatira, tadi pagi saya singgung, adalah jemaat, sebagian jemaatnya ada mengasihi pengajaran dari Nabiya Isabel. Mereka masih mencintai dosa mereka. Mereka masih mencintai kebiasaan-kebiasaan lama. Mungkin kita juga masih mengasihi dosa. Siapa yang dapat menyelidiki batin selain daripada Allah. Sebab itu siapa yang masih menyimpan dosa atau masih menyukai dosa, dia akan masuk ke dalam masa kesukaran yang besar. Firman Tuhan Wahyu 2 untuk jemaat di Tiatira mengatakan, siapa yang masih mencintai dosa, dia akan masuk ke dalam masa kesusahan besar. Masa kesusahan yang besar itu ada waktunya 7 tahun. Yang disebut dengan antikris. Itu agenda chronological biblical. Artinya yang harus kita hadapi, yang harus kita nikmati nanti adalah pertemuan kita dengan Tuhan di angkasa. Yang kedua, kalau kita masih main-main di dalam dosa atau batin kita tidak sehat, maka batin ini atau tubuh ini akan masuk ke dalam masa kesusahan yang besar, di mana orang tidak lagi dapat membeli, berjualan, membeli, jual beli tidak dapat. Bahkan makan untuk mati sekalipun orang itu tidak dapat. Inilah gunanya Alkitab, saudara. Bacalah firman Tuhan. Saya kasihkan tips ya, Bapak Ibu ya. Saya kasihkan tips yang gampang. Kalau saudara mengerti, Tuhan bekerja dalam waktunya 7.000 tahun. 1.000 tahunnya adalah masa milenium. Masa Allah, Tuhan memimpin selama 1000 tahun. Maka kita ada di penghujung tahun yang ke-6000. Artinya waktu kita sangat singkat. Sebab itu layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak siap dan jangan pekerjaan menunggu ladang siap di. Bapak Ibu terjemahkan sendiri ladang. Sekolah minggumu, anak-anakmu, keluargamu, istrimu, pacarmu. Batin yang sehat tidak akan rela melihat orang lain masuk ke neraka. Batin yang sehat selalu memperkatakan bahwa Tuhan akan segera datang. Batin yang sehat akan mengajak seluruh keluargamu datang kepada Tuhan. Amin. Batin yang sehat 10 menit lagi. Ya, iya oke lah. It's okay. Ya Bapak Ibu ya.
Jadi perhatikan. Ada ayat yang untuk Israel, orang Israel. Ada ayat untuk gereja. Tadi pagi saya singgung tidak mungkin kita disunat menurut aturan orang Israel. Mereka menyunat anaknya 8 hari. Saya udah tua bangkot Pak, masa mau disunat? Jadi ada ayat untuk orang Israel dan ada ayat untuk gereja Tuhan. Amin. Perhatikan dari sekarang. Waktunya sangat singkat. Pak, gimana saya mau mengambil bagian? Bicara dengan Pak Stip, bicara dengan Pak Ferry. Butuh berapa angkot? Saudara pikir angkot itu nggak pakai biaya, jalan sendiri. Kami investasikan biaya angkot. Siapa yang mau datang yang nggak punya biaya, ongkosin. Persembahan yang kita terima, balikin lagi. Ongkosin. Siapa? Kamu naik apa? Gojek, bayar berapa? 50.000, bayar 50.000. Pak Ferry yang bayar. Begitu. Ada beras? Enggak ada Pak. Indomie enggak ada, ambil. Ada ya. Makanya itu gereja tuh stok di sini. Ambil bakmi, kalau di sini ada stok bakmi ya. Begitu. Ada orang Gojek. Pak, lapar belum? Mau makan, tapi babi loh Pak. Bapak mau, tapi babi. Gak apa-apa deh saya tes juga, gak enak kali Pak. Begitu. Banyak cara. Kita di gereja itu, maaf ada yang jemaat yang diberkati berlimpah-limpah, jemaat tipe-tipe yang high. Tetapi kalau kebetulan yang dapat yang Tuhan yang sederhana-sederhana, maka mau gak mau kita disadarkan saya ditempatkan ini untuk menjadi berkat. Susu saudara beli aja berapa itu kadang-kadang biar sehat. Ya kan. Ada kayak Pak Daniel kaya biarin aja pokoknya sehat-sehat. Ya kan, minum-minum gitu. Kan teman-teman lain juga banyak yang ini kan, minum. Begitu. Gak punya angkot Pak, saya mau ke gereja. Sewain angkot. Bus kok perlu. Duitnya dari mana? Ya itulah. Saya bekerja untuk kayak begitu. Makanya nih saya saksi ya, bersaksi. Mama saya 75. Tiap hari hitungnya bon. Bon gak lupa, gak lolos sama dia. Kalau mirip cek tuh, gede nih gitu. Kenapa dia diberkati saat umur 75? Kenapa? Setiap hari memberi persembahan kepada gereja. Kalahkan orang. Cuman seminggu sekali pun. Dia setiap hari, ini celengan buat gereja. Gue tahu kalau gue kasih gereja, gue diberkati Tuhan. Bener loh. Semasa krisis COVID 3 tahun. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Jadi kalau untuk hidup berlimpah-limpah, orang luar sana juga mengerti. Siapa yang menabur, dia akan. Lu orang gak ada pada gak nabur, mau menerima berkat Tuhan. Anak cucunya dipelihara. Orang tua saya menabur, cucunya kuliah di luar negeri. Luar biasa tuh, anak cucunya dipelihara. Saudara ingin diberkati? Kan kenceng ngomongnya, amin. Berani menabur. Jangan mau bertanya ini untuk apa. Banyak kan kita mau tanya ini untuk apa sih? Untuk apa lagi? Untuk bangun gereja ya, bangun lagi ya, bangun ya. Begitu kan. Kalau ini dilebarkan, akan ada banyak penambahan jiwa. Kita mikirnya positif aja gitu. Kalau misalnya tanya, ada ongkos, mau ke nggak ada ongkos ke gereja, tabur. Dompet, keluarin, set. Udah. Besok saudara terima berkat, itu karena kebaikan saudara. Amin. Mau diberkati. Itu mah gampang. Beri, maka engkau akan diberi. Itu aja firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga.
Terima kasih untuk jemaat yang antusias, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah mereka memiliki batin yang sehat dengan membaca firman Tuhan, dengan mengerti isi hatinya Allah, dan boleh Roh Kudus tinggal dalam hidup mereka. Mereka akan fokus kepada kekekalan, bukan pada perkara-perkara yang di bawah, yang sementara. Biarlah jemaat GBI TCC ini menjadi jemaat yang militan, yang memberkati banyak orang. Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangan saudara buat Tuhan Yesus. Saudara. Saya mau lihat tangan-tangan diberkati Tuhan. Boleh angkat jempol saudara, bilang ini Pastor Toto, Pendeta Toto, Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3, Pendeta Toto, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, kita luar biasa. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mau menyapa saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ada yang baru pertama kali hadir? Ada? Haleluya. Saudara jemaat yang setia. Baik saudara, ini saatnya kita memberi saudara. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Buat kasih-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberi Tuhan, menabur. Tuhan pakai setiap taburan yang ada untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Saya mengundang pelayan-pelayan Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan dengan sukacita. Ada media, pengumuman, silakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Toto Supriyanto atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Daniel Supriyanto. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi yang ingin menabur untuk pembangunan gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Kami undang jemaat Tuhan, untuk mengikuti ibadah Natal, yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember pukul 6 sore di GBI Puri Mansion. Mari kita undang keluarga serta sahabat kita untuk mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik. Apakah ada
Baik saudara, saya mengundang Pak Ferry untuk berdoa syafaat. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kami percaya Tuhan, Kau senang berbicara buat kami pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, terus berbicara buat kami karena hari-hari ini Tuhan adalah hari yang jahat ya Tuhan. Kami perlu firman, kami perlu teguran dari Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan lawat kami pada siang hari ini Tuhan. Begitu kami mau datang untuk berdoa Tuhan, berterima kasih banyak untuk Tuhan buat kepada kami pada siang ini Tuhan. Kasih buat hamba-Mu, Pak Pendeta Toto Suprianto Tuhan. Tuhan sudah bawakan hamba-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami dan sudah sampaikan firman Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Dalam penggembalaannya Tuhan, di gerejanya juga dalam keluarganya, istri, anak-anaknya Tuhan. Tuhan berkati usaha bisnisnya Tuhan berkati. Apa saja yang dikerjakan oleh hamba-Mu Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan. Sebentar hamba akan kembali ke rumah, sertai perjalanannya pulang, tiba di rumah, dia bertemu dengan keluarga yang tidak kekurangan serta apapun Tuhan. Kasih banyak ya Tuhan, berdoa buat gembala sidang kami di tempat ini, Pak Daniel Tuhan. Tuhan juga berkati hamba-Mu bersama istri dan anak-anaknya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kemana saja mereka berada, berjalan Tuhan, Tuhan menyertai Tuhan. Doa buat Ibu Vera Tuhan, menjadi tiang doa, anggur yang manis di tengah-tengah keluarganya Tuhan. Sebagai Ibu Gembala kami Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan. Juga anak-anak, ketiga anaknya Tuhan, berkati, lindungi Tuhan. Berikan mereka kecerdasan Tuhan di dalam sekolah juga Tuhan, pertumbuhan mereka. Tuhan bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan dari setiap virus, sakit, penyakit Tuhan. Agar anak-anaknya, Gembala kami semua aman dalam lindungan Tuhan. Kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih, berdoa buat jemaat juga yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya kami semua yang hadir di tempat ini, setiap pergumulan apa saja kami percaya kami sudah bawa di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan bekerja dan kami akan menerima mujizat dari Tuhan. Yang sakit biar Tuhan sembuhkan, kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan, yang punya permasalahan pergumulan Tuhan buka jalan ya Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. WL singer, pemusik Tuhan, singer Tuhan berkati juga hamba-hamba-Mu Tuhan. Jeripaya mereka di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Keluarga mereka, istri, anak-anak mereka Tuhan, masa muda mereka Tuhan berkati Tuhan. Biar melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan, Tuhan terus berkarya melalui hidup mereka dan nama Tuhan dipermuliakan. Makasih banyak ya Tuhan bagi multimedia, hamba-hamba-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Jeripaya mereka juga Tuhan tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Apa yang mereka tabur, waktu, tenaga, bahkan pikiran Tuhan akan berkati berlimpah-limpah Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan. Terima kasih. Berdoa juga Tuhan yang berulang tahun minggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu tercurah atas yang berulang tahun Tuhan. Makasih banyak Bapak. Terima kasih. Kami berdoa mendukung untuk renovasi gereja Ruko Sebelah Tuhan. Biar Tuhan semuanya berjalan lancar Tuhan. Biar tepat pada waktunya Tuhan sebelum tanggal 17 Tuhan, Ruko Sebelah akan selesai dan kami gunakan untuk Natal tanggal 17 Tuhan. Kami berdoa buat cara Natal Tuhan semuanya berjalan lancar Tuhan. Kami serahkan rencana untuk Natal kami Tuhan di sisi ini Tuhan, serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan ambil alih semua agar tiba hari hanya Tuhan semuanya berjalan lancar Tuhan. Makasih banyak ya Tuhan. Sebentar juga akan rapat panitia Natal Tuhan, berikan kami kesatuan hati. Apa yang kami bicarakan itu Tuhan mendatangkan kebaikan buat gereja kami ini Tuhan. Makasih banyak Tuhan. Mau berdoa juga Tuhan buat Jakarta, kota kami di mana kami saat ini berada Tuhan. Berkati kota kami Tuhan di mana kami tinggal dan bekerja Tuhan. Biar damai sejahtera Allah mengalir atas kota kami Tuhan. Juga buat Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tuhan laut bangsa kami Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan atas setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Agar mereka memimpin Tuhan dengan hikmat yang berasal daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa buat Pilpres 2024 Tuhan. Kami percaya semuanya Tuhan aman ya Tuhan. Tidak ada kerusuhan, tidak ada kekacauan Tuhan. Bahkan Tuhan sudah siapkan Tuhan pengganti Pak Jokowi untuk 2024 yang pemimpin yang datang dari Tuhan. Yang memimpin bangsa ini, yang mau membangun bangsa ini Tuhan, yang takut akan Tuhan. Biar bangsa ini dipimpin oleh orang-orang benar Tuhan. Maka bangsa ini menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami percaya doa orang benar bila dengan yakin besar kuasanya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah sama lain Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk terima berkat dari Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.
Bapa kami yang di surga, terima kasih. Ibadah yang kedua berakhir karena pertolongan Roh Kudus yang ada membela jemaat Tuhan di tempat ini. Sebentar kami akan berpisah. Tuhan kiranya menurunkan berkat bagi kami. Mari kita angkat kedua tangan kita, kekasih-kekasih Kristus. Pulanglah dengan membawa segala berkat dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya katakan amin. Ajaib.